Pernahkah kamu bertanya, mengapa satu niat kecil bisa mengubah arah hidup, sementara usaha besar kadang terasa hampa? Bagaimana mungkin sesuatu yang tak terlihat, tak bisa disentuh, tak bisa diukur dengan panca indera, justru menjadi fondasi dari seluruh realitas? Di kedalaman alam semesta, para ilmuwan menyebutnya energi kuantum. Namun jauh sebelum istilah itu lahir, para penjaga pengetahuan kuno sudah membisikannya dengan bahasa yang berbeda. Getaran, daya halus, kehidupan yang mengalir di balik bentuk. Energi kuantum bukan sekadar teori fisika modern. Ia adalah jembatan antara yang tampak dan yang tersembunyi, antara materi dan makna, antara sebab dan kehendak. Bayangkan ini. Segala sesuatu yang kamu lihat, tubuhmu, pikiranmu, bahkan waktu, bukanlah benda padat seperti yang tampak. Ia hanyalah tarian energi, bergetar pada frekuensi tertentu, tunduk pada hukum yang jauh lebih halus daripada sekedar sebab akibat mekanis. Di tingkat terdalam realitas, tidak ada kepastian. Yang ada hanyalah potensi. Dan di sanalah energi kuantum bersemayam. Dalam video ini, kita tidak akan membahas energi kuantum sebagai jargon ilmiah yang kering atau mitos spiritual yang kosong makna. Kita akan menyusuri jejaknya dari dua arah sekaligus, dari kebijaksanaan kuno yang memandang alam semesta sebagai kesatuan yang hidup, dan dari pemahaman modern yang mulai menyadari bahwa pengamat tidak pernah terpisah dari yang diamati. Kita akan membuka lapisan demi lapisan. Mengapa kesadaran memiliki peran? Mengapa niat bukan sekadar pikiran? Dan mengapa realitas merespon bukan pada apa yang kamu ucapkan, tetapi pada apa yang kamu selaraskan? Namun, berhati-hatilah. Pengetahuan ini tidak berbahaya karena salah, melainkan karena benar. Ia menuntut tanggung jawab batin, kejernihan niat, dan kesadaran akan keteraturan semesta yang tidak bisa dipaksa. Jika kamu siap melampaui pemahaman biasa, jika kamu siap melihat realitas bukan sebagai benda mati, melainkan sebagai ayat-ayat yang bergetar, maka perjalanan ini baru saja memulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak kamu sejenak. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Menarik untuk melihat sejauh mana gelombang pengetahuan ini merambat dari satu titik kesadaran ke titik lainnya. Dan saat kamu menulisnya, sadari satu hal, bahkan tindakan kecil itu pun adalah bagian dari interaksi energi. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Bukan ke ratusan tahun lalu, tetapi ke ribuan tahun sebelum laboratorium, sebelum teleskop, sebelum bahasa sains modern menemukan istilahnya. Di peradaban kuno, realitas tidak pernah dipahami sebagai benda mati. Alam semesta dipandang sebagai sistem yang hidup, tertata dan penuh kesadaran. Langit, bumi, manusia, semuanya terhubung oleh satu prinsip yang sama, energi yang bergerak dalam hukum keteraturan. Para filsuf kuno memahami bahwa di balik bentuk yang kasat mata, ada lapisan terdalam yang tak berubah, namun selalu aktif. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama: daya pencipta, nafas kehidupan, getaran awal, sebuah sumber yang darinya segala sesuatu bermula dan kepadanya segala sesuatu kembali. Menariknya, pandangan ini tidak lahir dari spekulasi kosong. Ia muncul dari pengamatan mendalam terhadap alam, diri, dan keteraturan kosmos. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu memiliki ukuran, keseimbangan, dan irama. Tidak ada yang hadir secara acak. Pengetahuan ini dijaga dengan ketat, bukan karena ingin memonopoli kebenaran, tetapi karena pemahaman tentang energi dasar realitas tidak cocok untuk kesadaran yang belum matang. Salah niat sedikit saja, maka pengetahuan berubah menjadi kesombongan, dan kesombongan selalu berujung pada kehancuran. Ketika zaman berganti dan manusia mulai memuja materi sebagai pusat realitas,
Pengetahuan tentang energi halus perlahan dianggap simbolis, metaforis, bahkan mitos. Yang bisa diukur dianggap nyata, yang tak terlihat dianggap khayalan. Namun sejarah berputar dengan cara yang aneh. Di awal abad ke-20, fisika modern justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Materi tidak pernah benar-benar padat. Di tingkat paling dasar, partikel bersifat gelombang. Mereka tidak memiliki posisi pasti sampai diamati. Ini mengguncang fondasi cara manusia memahami realitas. Tiba-tiba, apa yang dahulu disebut daya tak terlihat oleh para bijak kuno mulai mendapatkan pembenaran ilmiah, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Kesadaran tidak lagi bisa diabaikan, pengamat tidak lagi netral. Dan disinilah, energi kuantum menjadi jembatan antara dua dunia, antara kebijaksanaan lama yang intuitif dan sains modern yang analitis. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering luput. Jika pengetahuan ini begitu mendasar, mengapa ia terasa asing bagi manusia modern? Jawabannya sederhana, namun tidak nyaman. Karena energi kuantum menuntut tanggung jawab batin. Ia tidak bisa dipisahkan dari etika, niat, dan keteraturan diri. Dan dunia yang terbiasa mengejar hasil instan jarang mau berjalan sejauh itu. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah energi kuantum itu sendiri, bukan sebagai teori, tetapi sebagai realitas yang bekerja setiap saat dalam hidupmu, disadari atau tidak. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajakmu memperlambat segalanya. Jika kamu sedang duduk, biarkan tubuhmu sedikit rileks. Jika kamu sedang berbaring, lepaskan ketegangan yang tak perlu. Tarik nafas perlahan dan hembuskan dengan tenang. Tidak perlu dipaksakan. Cukup sadari bahwa kamu sedang bernafas. Dan selama video ini terus berjalan, tidak ada yang perlu kamu lakukan selain mendengarkan. Tidak perlu menganalisis, tidak perlu setuju atau menolak. Biarkan kata-kata ini lewat dan perhatikan apa yang beresonasi di dalam dirimu. Karena pemahaman tentang energi kuantum tidak bekerja lewat logika semata. Ia bekerja lewat kesadaran yang tenang. Sekarang, bayangkan alam semesta sebagai samudra yang luas. Bukan air, tetapi energi. Tak terlihat namun selalu bergerak. Di samudra itu, segala sesuatu, bintang, waktu, pikiran, tubuhmu, adalah gelombang kecil dengan irama masing-masing. Energi kuantum adalah bahasa dasar dari samudra itu. Di tingkat terdalam realitas, tidak ada benda padat. Yang ada hanyalah kemungkinan. Partikel tidak ada seperti yang kita bayangkan. Mereka menunggu sampai sesuatu berinteraksi dengannya. Dan disinilah konsep yang sering disalahpahami muncul. Pengamat. Pengamat bukan hanya mata, bukan hanya alat ukur. Pengamat adalah kesadaran yang hadir. Ketika kesadaran hadir, potensi mulai memilih bentuk. Bukan secara ajaib, bukan secara instan, tetapi melalui hukum keteraturan yang sangat presisi. Bayangkan sebuah benih. Di dalamnya tersimpan ribuan kemungkinan. Akar, batang, daun, buah. Namun benih itu tidak tumbuh sembarangan. Ia merespons tanah, air, cahaya, dan waktu. Begitu pula energi kuantum dalam hidupmu. Niat adalah benih, perhatian adalah air, kesadaran adalah cahaya. Tanpa ketenangan batin, niat hanya menjadi keinginan yang berisik. Tanpa perhatian, energi menyebar dan melemah. Dan tanpa kesadaran, potensi tetap tidur. Inilah sebabnya mengapa orang yang berusaha keras belum tentu selaras, dan orang yang tenang justru sering berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Energi kuantum tidak merespons kegelisahan, ia merespons kejernihan. Sekarang, sambil kamu terus mendengarkan, perhatikan satu hal sederhana. Pikiranmu mungkin bergerak, tetapi ada bagian dari dirimu yang mengamati pikiran itu. Bagian yang mengamati itulah pintu masuk. Di sanalah energi kuantum mulai terasa, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai ruang kemungkinan.
Banyak orang keliru mengira energi kuantum adalah alat untuk mengontrol realitas. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ingin mengontrol, semakin besar resistensinya. Semakin memaksa hasil, semakin menjauh keteraturannya. Energi kuantum tidak tunduk pada ego. Ia selaras dengan hukum yang lebih tinggi, keseimbangan, niat yang jernih, dan kesadaran akan keterbatasan diri. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, saat ini, saat kamu mendengarkan dengan tenang, frekuensimu sedang melambat, perhatianmu sedang mengerucut, dan kesadaranmu mulai hadir lebih utuh. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dicapai. Cukup tetap di sini, tetap menonton, tetap tenang, karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, membahas lapisan tersembunyi energi kuantum, paradoksnya, kesalahpahaman yang sering terjadi, dan mengapa tidak semua orang siap memahami bagian ini. Jika kamu masih bersama saya sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Sekarang kita telah melewati lapisan permukaan. Dan seperti setiap pengetahuan yang dalam, justru disinilah paradoks mulai muncul. Banyak orang membayangkan energi kuantum sebagai kekuatan untuk memperoleh, menarik rezeki, memanifestasikan keinginan, mengubah realitas sesuai kehendak pribadi. Namun, pemahaman ini setengah benar dan setengahnya lagi menyesatkan. Karena energi kuantum tidak bekerja dengan cara keinginan, ia bekerja dengan cara keselarasan. Di tingkat terdalam, alam semesta tidak bereaksi terhadap apa yang kamu inginkan, melainkan terhadap siapa dirimu saat menginginkannya. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Dalam fisika kuantum, ada prinsip aneh namun konsisten. Dua partikel yang pernah berinteraksi dapat tetap saling terhubung meski dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Perubahan pada satu tercermin pada yang lain. Fenomena ini sering disebut sebagai keterikatan. Secara lahiriah, ini tampak mustahil. Namun secara maknawi, ini adalah cermin dari kenyataan yang lebih dalam. Pemisahan hanyalah ilusi pada tingkat permukaan. Jika realitas saling terhubung, maka pikiran, emosi, dan niatmu tidak berhenti di kepalamu. Ia beresonansi, ia berinteraksi, ia mempengaruhi medan yang lebih luas. Namun disinilah jebakannya. Banyak orang mencoba menggunakan energi kuantum dengan kondisi batin yang penuh kegelisahan, ketakutan, atau keserakahan. Hasilnya bukan keharmonisan, melainkan kebingungan yang semakin kuat. Energi kuantum memperbesar apa yang dominan, bukan apa yang diinginkan. Jika ketakutan lebih kuat daripada kepercayaan, maka ketakutanlah yang diperbesar. Jika kegelisahan lebih sering hadir daripada ketenangan, maka realitas akan mencerminkan kegelisahan itu. Inilah sebabnya pengetahuan ini dulu disampaikan secara simbolik, tidak literal. Ia bukan untuk dimanipulasi, melainkan untuk diselaraskan. Ada mitos lain yang perlu diluruskan, bahwa energi kuantum berarti semua bisa terjadi kapan saja. Tidak, potensi memang luas, tetapi tidak liar. Alam semesta bergerak dengan hukum keteraturan yang presisi. Ada ukuran, ada keseimbangan, ada waktu yang tepat. Kesadaran bukan tombol ajaib, ia adalah penyaring. Apa yang selaras dengan keteraturan akan mengalir. Apa yang bertentangan akan tertahan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perlindungan. Paradoksnya di sini, semakin kamu mengejar hasil, semakin kamu menjauh dari pusatnya. Semakin kamu hadir sepenuhnya pada saat ini, semakin banyak pintu terbuka tanpa perlu dipaksa. Energi kuantum tidak menyukai kebisingan batin. Ia merespon keheningan yang sadar. Itulah mengapa dalam banyak tradisi kuno, sebelum seseorang diberi pengetahuan tentang realitas terdalam, ia diajarkan diam. Bukan diam di mulut, tetapi diam di dalam. Karena hanya dalam keheningan, potensi bisa terdengar. Sekarang, sadari ini. Pikiranmu datang dan pergi.
emosimu naik dan turun. Namun ada satu ruang yang tetap, yang menyaksikan semuanya. Ruang itu tidak bereaksi, tidak terburu-buru, tidak memaksa. Dan justru ruang itulah yang paling berpengaruh. Energi kuantum tidak tunduk pada orang yang ingin berkuasa atas realitas, tetapi selaras dengan orang yang menempatkan dirinya pada posisi yang tepat di dalam realitas. Bukan di atasnya, bukan melawannya, tetapi sejalan dengannya. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari, energi kuantum bukan tentang menciptakan dunia baru, melainkan melihat dunia yang sama dengan kesadaran yang berbeda. Dan ketika kesadaran berubah, realitas perlahan namun pasti mengikutinya. Di bagian selanjutnya, kita tidak akan berhenti pada pemahaman. Kita akan membawa semua ini turun ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berjalan, berpikir, berniat, dan bertindak tanpa terjebak ilusi kontrol, namun tetap hidup dengan arah dan makna. Kita telah berjalan cukup jauh, dari lapisan terdalam realitas hingga cara paling sederhana menjalani hari. Dan jika ada satu benang merah yang menyatukan semuanya, itu adalah ini. Energi kuantum bukan sesuatu yang kamu miliki. Ia adalah sesuatu yang kamu sadari. Ia tidak datang dari luar. Ia tidak menunggu untuk dipanggil. Ia telah bekerja sejak sebelum kamu memikirkannya. Segala yang kita bahas, potensi, kesadaran, niat, keterhubungan, bukanlah alat untuk menaklukkan realitas, melainkan cermin untuk melihat posisi kita di dalamnya. Ketika manusia merasa terpisah, ia ingin mengontrol. Ketika manusia menyadari keterhubungan, ia memilih menyelaraskan diri. Dan di sanalah perbedaan hidup terasa. Energi kuantum mengajarkan satu pelajaran yang sunyi namun tegas. Realitas tidak bereaksi pada kebisingan pikiran, melainkan pada kejernihan kesadaran. Semakin kamu memaksakan kehendak, semakin keras realitas menahan. Namun ketika niat menjadi jernih, tindakan menjadi tepat, dan hati menjadi lapang, hal-hal mulai bergerak tanpa perlu dipaksa. Bukan karena kamu menguasai hukum semesta, tetapi karena kamu berhenti melawannya. Mungkin inilah sebabnya pengetahuan ini selalu disampaikan secara simbolik, bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi untuk melindungi manusia dari kesalahpahaman terhadap dirinya sendiri. Karena energi sebesar apapun, jika jatuh ke tangan kesadaran yang sempit, akan berubah menjadi sumber kekacauan. Namun di tangan kesadaran yang jernih, ia menjadi keteraturan. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan satu pertanyaan menggema di dalam dirimu. Jika realitas adalah cermin, apa yang selama ini sedang kamu pantulkan? Bukan kepada dunia, tetapi kepada dirimu sendiri. Dan jika jawaban itu belum jelas, tidak apa-apa. Kesadaran tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya menuntut kejujuran. Jika video ini memberimu ruang untuk berhenti sejenak, untuk mengamati, untuk bernapas dengan lebih sadar, maka gelombang itu sudah mulai bekerja. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini perlu terus dihadirkan, beri tanda dengan menyukai video ini. Tulis pemikiranmu di kolom komentar, bukan untuk benar atau salah, tetapi untuk berbagi kesadaran. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ke lapisan-lapisan lain yang jarang dibicarakan, kamu tahu harus kemana. Karena perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia hanya kembali ke tempat ia selalu berada, di dalam kesadaranmu. Kita telah berjalan cukup jauh, dari lapisan terdalam realitas hingga cara paling sederhana menjalani hari. Dan jika ada satu benang merah yang menyatukan semuanya, itu adalah ini. Energi kuantum bukan sesuatu yang kamu miliki. Ia adalah sesuatu yang kamu sadari. Ia tidak datang dari luar. Ia tidak menunggu untuk dipanggil. Ia telah bekerja sejak sebelum kamu memikirkannya. Segala yang kita bahas,
potensi, kesadaran, niat, keterhubungan bukanlah alat untuk menaklukkan realitas, melainkan cermin untuk melihat posisi kita di dalamnya. Ketika manusia merasa terpisah, ia ingin mengontrol. Ketika manusia menyadari keterhubungan, ia memilih menyelaraskan diri. Dan di sanalah perbedaan hidup terasa. Energi kuantum mengajarkan satu pelajaran yang sunyi namun tegas. Realitas tidak bereaksi pada kebisingan pikiran, melainkan pada kejernihan kesadaran. Semakin kamu memaksakan kehendak, semakin keras realitas menahan. Namun ketika niat menjadi jernih, tindakan menjadi tepat, dan hati menjadi lapang, hal-hal mulai bergerak tanpa perlu dipaksa. Bukan karena kamu menguasai hukum semesta, tetapi karena kamu berhenti melawannya. Mungkin inilah sebabnya pengetahuan ini selalu disampaikan secara simbolik. Bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi untuk melindungi manusia dari kesalahpahaman terhadap dirinya sendiri. Karena energi sebesar apapun, jika jatuh ke tangan kesadaran yang sempit, akan berubah menjadi sumber kekacauan. Namun di tangan kesadaran yang jernih, ia menjadi keteraturan. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan satu pertanyaan menggema di dalam dirimu. Jika realitas adalah cermin, apa yang selama ini sedang kamu pantulkan? Bukan kepada dunia, tetapi kepada dirimu sendiri. Dan jika jawaban itu belum jelas, tidak apa-apa. Kesadaran tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya menuntut kejujuran. Jika video ini memberimu ruang untuk berhenti sejenak, untuk mengamati, untuk bernafas dengan lebih sadar, maka gelombang itu sudah mulai bekerja. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini perlu terus dihadirkan, beri tanda dengan menyukai video ini. Tulis pemikiranmu di kolom komentar, bukan untuk benar atau salah, tetapi untuk berbagi kesadaran. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ke lapisan-lapisan lain yang jarang dibicarakan, kamu tahu harus kemana. Karena perjalanan ini tidak berakhir di sini, ia hanya kembali ke tempat ia selalu berada.